warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bangun Handoko dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik, di sini kita akan membahas tentang teori kepribadian dari Carl Rogers. Sebelum kita mengetahui teori dari Carl Rogers, kita harus tahu dulu profil dari Carl Rogers seperti apa. Berikut profil singkat dari Carl Ransom Rogers. Lahir tanggal 8 Januari 1902 di Amerika Serikat. Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Rogers semasa kecilnya lebih dekat dengan ibunya karena ayahnya yang seorang insinyur dan kontraktor, sehingga jarang bertemu di rumah. Dia sering bepergian ke luar kota. Untuk bidang pendidikan, Rogers termasuk anak yang berprestasi. Rogers awalnya tertarik dengan ilmu pertanian. Kemudian beliau kuliah di Universitas Wisconsin dan lulus tahun 1924. Setelah lulus dari Universitas Wisconsin, Rogers kemudian lanjut studi di Union Theological Seminary di New York City. Disinilah dia mulai mempelajari tentang dirinya sendiri, dan minatnya mulai berubah ke psikologi pendidikan dan klinis, lalu melanjutkan studi di Teachers College of Columbia University dan meraih gelar doktor pada tahun 1931. Pemikiran tentang metode psikoterapi dari Carl Rogers. Carl Rogers mencetuskan metode terapi dengan berpusat pada klien atau client center. Pada dasarnya, pendekatan terapi dari Carl Rogers itu hampir sama dengan teori Freud, tetapi Carl Rogers lebih memandang bahwa manusia pada dasarnya itu adalah baik dan sehat. Itu berdasarkan dari klien-kliennya waktu di terapi. Seorang terapis harus selalu membiarkan klien memahami perasaannya sendiri dan berusaha memahami dunia klien. Jadi intinya di sini Rogers membiarkan klien itu memahami perasaannya sendiri dan memahami dunia dia. Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara penyakit jiwa, kejahatan, dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dan kecenderungan alamiah. Lanjut, struktur kepribadian dari Carl Rogers ada 3, yaitu self, yang kedua organisme, yang ketiga medan fenomenal. Kita bahas, self itu apa? Self adalah kesadaran tentang bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Jadi bagaimana pandangan dia terhadap dirinya sendiri, itu pribadi atau self. Self di sini ada 2, yaitu real self, yaitu keadaan diri saat ini atau yang nyata. Yang kedua adalah ideal self, gambaran tentang keinginan, kesukaan, dan idealis tentang dirinya. Yang kedua organisme. Organisme adalah keseluruhan individu atau satu kesatuan sistem. Organisme yaitu satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain. Setiap perubahan pada individu memiliki makna dan tujuan, yaitu tujuan untuk mengaktualisasi diri, mempertahankan dan mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga medan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomenal artinya seluruh pengalaman pribadi sepanjang hidupnya di dunia, termasuk di dalam perspektif subjektifnya. Jadi di sini ada pengalaman diri kita sepanjang hidup kita, baik itu dari persepsi kita, persepsi subjektif kita,
tentang suatu peristiwa. Kemudian dinamika kepribadian dari Carl Rogers. Rogers meyakini bahwa organisme atau manusia memiliki satu motivasi utama, yaitu kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya dan meningkatkan tujuan utama hidupnya. Ini dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap makhluk hidup yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi sebaik mungkin. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif atau penghargaan baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Misalnya ketika anak-anak butuh mendapat curahan kasih sayang, perawatan dari orang tua, atau perawatan dari orang lain, nah itu adalah penghargaan positif. Dia memerlukan itu. Rogers itu percaya bahwa kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengemukakan tahapan perkembangan kepribadian secara jelas, tetapi Rogers lebih menekankan pada cara-cara orang lain atau orang tua menilai anak, sikap dan perlakuan kita kepada anak, misalnya penerimaan atau cinta kasih kepada anak kita. Di sini jelas bahwa kita anak, perlakuan kita terhadap anak itu akan mencerminkan kepribadiannya kelak nanti suatu dewasa. Selanjutnya, asumsi dasar Carl Rogers. Itu ada dua, kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi diri. Kita bahas kecenderungan formatif dulu. Kecenderungan dari setiap hal untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Maksudnya gimana? Rogers yakin bahwa terdapat kecenderungan dari setiap hal, baik organik maupun non-organik, untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Untuk alam semesta terjadi sebuah proses kreatif dan bukan proses disintegrasi. Rogers menyebut proses ini sebagai kecenderungan formatif dan banyak mengambil contoh-contoh dari alam. Kecenderungan aktualisasi merupakan kecenderungan setiap manusia untuk bergerak menuju keutuhan dan pemuasan dari potensi. Kecenderungan ini merupakan satu-satunya motif yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan untuk memuaskan dorongan lapar, untuk mengekspresikan emosi mendalam yang mereka rasakan, dan untuk menerima diri seseorang adalah contoh-contoh dari sifat motif aktualisasi diri. Oleh karena itu, setiap manusia beroperasi sebagai satu organisme yang utuh. Aktualisasi meliputi keseluruhan bagian manusia fisiologis dan intelektual, rasional dan emosional, dan kesadaran dan ketidaksadaran. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tanggapan, pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, saya nanti koordinasikan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.